Penjaga itu merobek pakaian seorang pria lalu memberikan pelumas kepadanya, mengoleskannya secara merata lalu menggantungkan jam di lehernya. Lalu ia mengikat erat cincin besi di lengan pria itu, membuka lubang angin di dinding dan mengasuhkan lengan pria itu tanpa berkata apa-apa. Saat lengannya merasakan suhu yang sangat dingin, si pria langsung meraung kesakitan. Pria itu dihukumannya karena ia melemparkan sepatu kepada seorang wanita. Tak lama kemudian beberapa menit telah berlalu dan lengan pria itu akhirnya ditarik ke dalam ruangan. Penjaga di sebelahnya telah menyiapkan palu yang sangat besar lalu memukul lengan pria itu hingga si pria tersungkur ke lantai. Karena saat ini tahun 2031 dan pemanasan global telah kembali menyebabkan zaman es datang lagi. Para penyintas hanya dapat hidup di kereta yang tidak pernah berhenti ini. Selama 17 tahun perbedaan kelas di antara manusia semakin jelas. Orang-orang kaya yang tinggal di gerbong depan tidak hanya memiliki sayuran segar, tetapi juga banyak daging yang dibekukan, dan orang-orang miskin hanya dapat hidup di bagian belakang kereta. Ratusan dari mereka ditempatkan ke dalam satu gerbong dan makanan mereka pun sejenis jangkrik hitam yang berprotein tinggi. Tetapi yang lebih tak tertahankan adalah bahwa orang kaya akan membawa pergi anak-anak mereka. Seorang pria di antara kerumunan telah lama muak dengan kehidupan seperti ini dan ingin memperbaiki kondisi kehidupan orang-orang miskin. Dia memutuskan untuk memimpin teman-temannya dalam pemberontakan. Lalu pria itu menemukan bahwa keempat gerbang menuju gerbong depan hanya akan terbuka bersamaan selama waktu makan. Mereka menyiapkan ruminya terlebih dahulu dan menghubungkannya sambil menunggu para prajurit pengawal protein itu tiba. Seluruh rakyat miskin langsung meletuskan protes keras, sedangkan terlihat si pria menarik napas dalam-dalam dan melangkah tegas ke arah para prajurit bersenjata itu. Seperti yang sudah diduganya, senapan para prajurit sudah kehabisan peluru. Orang-orang yang malang itu melancarkan perlawanan tidak lagi khawatir, lalu mengangkat ember besi untuk menghalangi gerbang yang telah terbuka. Para penjaga di dalam gerbang segera dihabisi dan mereka juga berhasil mendapatkan kunci penjara di kereta. Agar dapat mencapai gerbang depan dengan lancar, mereka harus menyelamatkan seseorang dari penjara karena dialah yang merancang sistem keselamatan kereta. Namun menanggapi permintaan pemimpin pemberontak, pria itu mengatakan bahwa ia masih perlu menyelamatkan putrinya dulu. Anak pria tua itu memiliki kemampuan khusus, yaitu kemampuan untuk merasakan apakah ada orang di depannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada penjaga di gerbang berikutnya, pria tua itu berhasil membuka pintu gerbang di depan. Di sini orang-orang malang itu akhirnya melihat pemandangan yang belum pernah mereka lihat selama 17 tahun berlalu. Seluruh dunia masih tertutup dengan salju. Tanpa sempat menghela napas, mereka segera bergegas ke gerbong berikutnya. Setelah bocil wanita memastikan hanya ada satu orang di dalam, pria tua itu membuka pintu gerbang dan terlihat sebuah tempat untuk memproduksi protein tinggi. Saat orang-orang berebut untuk mendapatkan makanan lezat yang baru saja dipanggang, pemimpin itu tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan memutuskan untuk melihat apa sebenarnya bahan makanan yang telah dimakan selama 17 tahun. Tetapi ketika ia melihat ke dalam ember besar, ia sangat terkejut dan ketakutan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton terus alur ceritanya.